Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bapak Yon ya di media pembelajaran secara online SDN 1 Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Jangan lupa ya subscribe video ini ya dan tekan loncengnya ya di kolom komentarnya di bawah. Nah, baiklah anak-anak pintar. Seperti biasa, mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak pintar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Nah anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan ya anak-anak pintar. Bidang ekonomi yang akan kita bahas kali ini adalah meliputi bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Marilah Pak Yon mulai dengan aktivitas ekonomi di bidang pertambangan ya anak-anak pintar. Perlu kalian ketahui bahwa kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau sering disingkat migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit ya. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbarui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Nah, ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis ya anak-anak pintar. Sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas ekonomi di bidang industri ya. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan upaya mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, perhatikan di gambar itu ya anak-anak pintar. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk ya. Baiklah anak-anak pintar, kita lanjut kepada aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Nah, potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda ya anak-anakku. Akibatnya tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Produsen bisa secara langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen atau bisa juga melalui perantara seperti pedagang besar, grosir, agen maupun pedagang eceran. Nah, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan ini jika dilihat dari gambarnya ya seperti yang ada di pasar-pasar itu ya, orang membeli sayur, ikan dan lain sebagainya ya. Itu adalah
aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Ada pembeli dan ada penjual. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi ya di bidang jasa ya anak-anak pintar. Aktivitas ekonomi di bidang jasa antara lain adalah transportasi ya anak-anakku. Ingat sudah ya kemarin transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara. Tidak bisa dipungkiri kalau kita sangat memerlukan bantuan orang lain untuk memperlancar perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita tidak bisa seperti burung, mau pindah dari Besuki pindah ke Banyuglugur terbang ya, karena kita tidak punya sayap. Pasti butuh kendaraan atau alat itu transportasi. Tidak hanya itu ya anak-anak pintar, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa ya, seperti pelayanan, keamanan. Ada pekerjaan yang muncul di bidang itu yaitu polisi. Di bidang pendidikan juga ada pak guru dan dosen dan seterusnya dan seterusnya. Baiklah anak pintar, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas. Yang pertama tulislah ya masing-masing 3 contoh saja aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Yang kedua jelaskan apa saja yang dimaksud dengan ekspor dan impor ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor ya. Baik anak-anak pintar kelas 4 yang Pak Guru cinta sayangi, kita lanjut ya. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi tersebut? Toleransi berasal dari bahasa Latin ya anak pintar, yaitu tolerare ya, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat ya. Ya, ini bisa dibuktikan saat rapat ya. Kalau kita ingin menang sendiri, pendapatnya ingin didengar sendiri, itu tidak mempunyai rasa toleransi namanya ya. Toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin ya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianutnya. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Berikutnya yang keenam, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah.
tidak saling mengganggu ya anak-anakku, seperti yang sudah Pak Guru jelaskan kemarin di tatap muka ya. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Nah, apa saja toleransi dalam keragaman suku dan ras? Kemarin saat pertemuan pembelajaran tatap muka, Pak Guru sudah jelaskan dengan teman kalian Andika ya, yang kulitnya agak lebih hitam dari kalian, itu karena ayahnya adalah suku bangsa Dayak dan ibundanya adalah suku bangsa Jawa. Jadi mereka saling dihormati di sini. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Nah, anak-anak pintar, berikutnya adalah toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu kala. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Contoh, tindakan yang mencerminkan toleransi dalam keragaman sosial dan budaya antara lain. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Berikutnya, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan atau drama ya. Yang terakhir adalah toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Anak-anak pintar, Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar ya. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial tanpa memandang siapa yang lebih tinggi kedudukannya. Karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, baik dalam hukum maupun dalam bidang pemerintahan. Di zaman yang modern sekarang ini, perempuan memiliki kedudukan yang sama, bisa juga menduduki jabatan di pemerintahan, sama halnya dengan seorang laki-laki. Nah, anak-anak pintar, adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, jangankan karena perempuan tidak boleh jadi ketua kelas, tapi kalau mampu tidak apa-apa perempuan jadi ketua kelas. Yang ketiga, tolong menolong ya, tanpa membedakan jenis kelamin ya. Tolong menolong perempuan, ada yang butuh bantuan ya ditolong, laki-laki juga ditolong ya. Jangan dibeda-bedakan temannya ya, antara laki-laki dan perempuan. Terakhir, tugas untuk kalian, tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari materi mengenai toleransi dalam keberagaman.
berapa bidang yang sudah Pak Guru sebutkan tadi itu kalian kerjakan di buku tugas kalian ya anak-anak pintar. Nah, demikian ya anak-anakku. Pak Guru yakin kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini karena pada pertemuan sebelumnya sudah sering mengerjakan ini. Setiap ada teks bacaan, kalian cari kata-kata sulit dan pengetahuan baru yang kalian dapatkan atau yang kalian peroleh. Tanpa terasa pertemuan sudah di ujung akhir ya anak-anakku. Demikianlah materi yang bisa Pak Yon sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Bertemanlah dengan siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama, dan adat istiadat. Namun ingat, miliki dan terapkanlah sikap toleransi antar teman agar kita hidup rukun. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.